hal tentang yang ramai nih, lagi menjadi sorotan, yaitu tentang Mas Kaisang nih. Lagi-lagi kemarin kan ada hasil diskusi dengan KPK dan ICW. Lalu ramai kemarin itu sempat ada KPK sendiri berusaha untuk akan menjalani sesuai dengan prosedur karena ada isu-isu tersebut. Nih Abang melihatnya seperti apa sih Bang gitu? Ya bagus sih. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh KPK mengenai indikasi gratifikasi kan untuk pesawat baik di Bang Bobi maupun Mas Kaisang. Betul. Dan kita juga apresiasi kepada pelapor yang sudah melaporkan, ya kan. Jadi intinya kita saat ini kita sebagai warga negara yang baik, ya kan, termasuk Mas Kaisang dan Bang Bobi, tentunya akan melaksanakan apa yang diperintahkan atau diminta oleh KPK, dan kita harus menghargai semua protap atau prosedurnya lah yang saat ini dilakukan KPK, karena sebenarnya kan kemarin KPK katanya akan memberikan melakukan pemanggilan melalui surat, tapi kan belum terjadi. Tapi karena ada dua pelapor, ya kan, sekarang akan ditindaklanjuti. Ya saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Walaupun Mas Kaisang ini bukan penyelenggara negara, tapi sebagai warga negara yang baik, apalagi beliau juga sebagai seorang ketua umum partai ya nggak ada masalah datang. Kalau Bang Bobi kan mungkin karena penyelenggara negara, jadi wajib lah intinya itu. Oke, Bang, kemarin juga ramai nih perihal tentang isu akun Fufu Papa nih. Lalu kan kemarin juga Mas Gibran juga sempat ditanyai oleh rekan-rekan media juga. Lalu menjawab, ada celutukan yang bilang tanya aja sama yang membuat akun nih, gimana Bang? Iya, kasihan sekali ya bangsa ini ya. Kita mempersoalkan hal-hal yang menurut saya tidak bisa saat ini ya kan, belum ada bukti gitu loh bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu loh. Saya sendiri juga punya, saya nggak tahu ya, bukan punya saya, tiba-tiba ada Facebook, Instagram atas nama saya, dicomot foto saya gitu loh. Jadi belum ada pembuktian, tapi kita sudah menuduh gitu loh, ya kan, bahwa ini punyanya Mas Gibran. Kan kasihan juga gitu loh, orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada akun ya kan, yang seolah-olah mengatasnamakan dia dan belum ada pembuktian, tapi rame-rame kita menghujat ya. Contoh kemarin saya juga menyesalkan ya, contohnya kayak ada saudara Rocky Gerung nih ya kan, mengatakan Pak Jokowi itu akan menguasai IKN ya dengan Mas Gibran dan cucunya Yan Etes ya kan. Terus yang kedua katanya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP dan Golkar karena Pak Jokowi iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas mempunyai partai. Dan itu saya tanyakan ke Bang Rocky di salah satu diskusi ya. Saya bilang, Bang Rocky ini paranormal atau Tuhan? Dan dia nggak bisa jawab, dia kabur sambil bilang saya onderdil. Ini kan kasihan bangsa ini gitu loh. Maksudnya kita kok dibodohi sama orang-orang kayak begini gitu loh, yang nggak mempunyai fakta, nggak mempunyai bukti, tapi sudah menuduh orang. Nah contohnya Mbak Erina dibilang bau ketek ya, ya kan, ini sebenarnya kan jauh ya dari esensi permasalahan yang dituduhkan ya kan. Padahal saya beberapa kali ketemu, saya pikir Mbak Erina sih nggak ada bau-bauan ya. Jadi apa itu hoax ya? Dan saya telepon ajudannya Mas Kaisang ya, saya bilang, Bang, emang bau? Katanya, oh enggak kok, nggak ada bau-baunya, katanya wangi-wangi aja gitu loh. Jadi kasihan ya, Mbak Erina ini bukan penyelenggara negara, bukan orang politik ya kan, tapi pembunuhan karakternya sampai begitu. Kita bayangkan bagaimana kalau ibu kita digitukan, saudara perempuan kita digitukan, bagaimana perasaannya gitu. Dan ini kan menurut saya nggak boleh bangsa ini dibangun dengan ujaran atau fitnah-fitnah yang tidak proporsional.
Oke, Bang, ada nggak sih Bang niatan untuk melaporkan mungkin dari pihak Mas Kaisang ataupun Mas Gibran? Ini kan bisa dibilang sedikit, bukan sedikit sih, kayak menjatuhkan image keluarga dari Pak Jokowi ya, gitu. Ini gimana nih Bang? Saya rasa sih selama ini sih belum ya. Pak Jokowi kita tahu dihina pelongo, dihina juga apa namanya kafir, bahkan PKI ya kan, terus sama Rocky Gerung dibilang tolol dan bangsat ya kan. Beliau sih happy aja, fine aja ya kan. Bahkan kemarin saya ketemu beliau minggu lalu, saya pas dekat saya bilang Pak Mulyono, Pak Jokowi hanya ketawa aja. Apa tanggapannya? Ya kan? Ketawa aja, bisa aja Mas Silver katanya gitu. Terus yang kita lihat kemarin Pak Jokowi juga kalau untuk menuntut dan anak-anaknya menurut saya sih jauh ya. Oke. Kemarin Pak Jokowi keliling terus waktu acara di istana juga meminta maaf kepada rakyat. Ini menurut saya suatu perbuatan yang terpuji dan sangat rendah hati dari seorang pemimpin negara. Karena beliau merasa belum sempurna dalam memerintah Indonesia. Mungkin ada kekurangan beliau yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Walaupun di medsos banyak hantaman ya kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi kita lihat ya kan, yang memenangkan Pak Prabowo sama Gibran kemarin ini bukan orang di medsos, tapi silent majority yang benar-benar mayoritas di Indonesia. Dan itu kita lihat dari Pak Jokowi ketika sampai saat ini melakukan kunjungan dimanapun, rakyat tanpa dimobilisasi mengeluk-elukan dan begitu mencintai Pak Jokowi. Ya. Ini bisa dikatakan kalau yang di medsos ini hanya sekedar haters dan pembenci Jokowi aja. Ya kan mungkin ada yang dari kemarin kala belum bisa move on, terus akun-akun robot, akun-akun fake ya kan, itu kan tersebar banyak ya, orang-orang bayaran juga ya kan. Jadi Pak Jokowi sih saya pernah nanya, Pak itu bagaimana tuh yang menjelekkan Bapak di medsos itu? Itu bagian dari demokrasi. Gila ini, ya kan? Makanya kalau orang bilang kita demokrasi kita ini di titik rendah, saya bilang gimana orang bisa bebas sebebas-bebasnya, kita bisa wawancara sevulgar mungkin bahkan ya kan, di medsos juga semua orang bisa bermedsos dengan tanpa ketakutan gitu loh. Masyarakat juga di jalan semua lah, nggak ada. Hanya memang kalau kita ngomong, saya mengakui bahwa ada beberapa kelemahan dari pemerintahan presiden ya. Contohnya masalah tadi, ini masalah ketidakadilan hukum. Tapi bukan semata-mata dari Pak Jokowi. Itu tanggung jawab kita semua. Saya ada pertanyaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.